Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita melemahkan jin korin. Jin korin ini adalah jin yang sejak awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin korin itu akan bersama dengan kita sampai kita meninggal dunia. Tugas daripada jin korin ini adalah bagaimana membuat kita tergelincir, bagaimana membuat kita supaya menjadi orang yang sesat, membuat kita menjadi orang yang merugi setiap saat, sehingga kita lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin korin ini sangat berpengaruh besar terhadap kemalasan kita, terhadap kesuksesan kita, terhadap ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, maka bagaimanakah cara supaya kita bisa membuat jin korin itu lemah, sehingga tipu dayanya tidak akan memperdaya kita. Baik sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, yaitu dari karangan Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, pada halaman ke-90, yaitu Faslun fi khosoisi fi qiraatil basmalati, yaitu masih dalam pembahasan tentang khawas, khasiat daripada membaca basmalah. Salah satunya ketika kita membaca basmalah adalah kita bisa melemahkan jin korin yang menyamai kita. Di sini disampaikan pada halaman ke-90 terkait dengan bagaimana jin korin itu akan selalu menggoda kita. Jadi jin korin itu akan mengikuti pola kita. Ketika kita makan, jin korin itu akan ikut makan. Ketika kita berjalan menuju kemana, dia juga ikut kita. Jadi memang tugasnya adalah mengikuti semua yang kita lakukan, sehingga kita akan kehilangan barokah ketika kita selalu membiarkan jin korin itu mengikuti kita. Contoh, ketika kita makan, kita tidak membaca basmalah, maka jin korin akan ikut makan makanan kita, sehingga barokahnya hilang, kita akan cepat lapar. Ketika kita punya baju, kita memakai baju, waktu memakai baju kita tidak membaca basmalah, maka baju yang kita pakai akan cepat rusak, akan cepat usang. Kenapa? Karena hilang barokahnya dipakai kita dan dipakai oleh jin korin. Terus bagaimanakah supaya kita itu membuat jin korin itu tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, atau supaya dia menjadi lemah? Maka setiap apa yang kita lakukan hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan jin korin itu ikut menggauli istri kita ketika kita lupa untuk membaca basmalah. Disampaikan waqalah Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala asyaitonu ala dzakarir rajuli. Ketika seorang laki-laki hendak berhubungan badan dengan istrinya, suami dan istri, maka jin korinnya masing-masing itu berada di alat kelaminnya. Jadi berada di alat kelaminnya. Fa'idha lam yakul bismillah indal jima. Ketika dalam melaksanakan hubungan suami istri, keduanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, jama'a ma'ahu imro'atahu, maka jin tadi ikut menggauli pasangan kita. Jadi jin tadi ikut menggauli pasangan kita. Jadi bayangkan bagaimana ketika kita menggauli istri kita, kemudian ada sosok lain yang menggaulinya. Alangkah itu tidak baik. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ketika hendak menggauli istrinya, jangan sampai lupa untuk tidak
untuk membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya istri kita itu tidak digauli oleh jin yang bersama dengan kita. Bahkan di sini disampaikan wa anzala fi farjiha kama yanzilur rajulu. Dia juga mendatangi atau dia bisa inzal sebagaimana seorang suami inzal, atau bagaimana seorang suami menggaul istrinya, begitu juga jin yang mengikutinya. Sehingga ketika seorang suami merasa puas dengan istrinya, maka jin tadi pun atau jin korinnya itu juga merasa puas dengan istri orang yang tidak membaca basmalah ketika menjimaknya. Oleh sebab itu jangan sampai lupa sahabat-sahabat sekalian untuk membaca basmalah. Waruyah anna rajulan qala li Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna imro'ati istaiqadat wa fi farjiha sughlatu narin." Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas bahwa dia berkata, sesungguhnya istriku bangun dari tidur dan di dalam farjinya atau di alat kelaminnya terdapat bekas api. Ada yang mengatakan farjinya atau alat kelaminnya merasa panas. Jadi bangun tidur, istrinya itu merasa farjnya itu panas atau alat kelaminnya merasa panas. Maka apa kata Ibnu Abbas? Qala dzalik min wat'is syaiton. Maka Ibnu Abbas mengatakan itulah akibat dari digauli setan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika hendak menggaul istrinya, hendaklah membaca basmalah dulu, sehingga istrinya nanti ketika selesai berhubungan itu tidak akan pernah merasa panas farjnya, tidak akan pernah merasa seperti terbakar farjnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena juga digauli oleh setan. Waliyadzubillah, semoga kita diselamatkan dari itu. Itulah kelebihan dari kita membaca basmalah, sehingga ketika kita membaca basmalah, setiap yang kita lakukan dibacakan basmalah, maka jin korin tidak akan pernah bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita setiap melakukan sesuatu tidak membaca basmalah, maka jin korin itu akan ikut melakukan apa yang kita lakukan. Sehingga dengan jin korin ikut melakukan apa yang kita lakukan, maka apa yang kita lakukan itu akan kekurangan atau akan kehilangan barokah. Contoh makan, tidak baca basmalah, kita akan cepat lapar. Kita bekerja, tidak diawali dengan basmalah, maka pekerjaan kita tidak akan bernilai barokah, sehingga muncul kerugian, sehingga muncul bosan, sehingga muncul sesuatu yang tidak baik. Maka hendaknya dari apa yang saya sampaikan ini, lakukanlah setiap sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, supaya jin korin kita akan menjadi lemah. Ketika jin korin kita lemah, maka kita tidak akan tergoda olehnya dan kita akan diselamatkan olehnya, sehingga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ini yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.